Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4 ayat 13 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dosa melawan Roh Kudus. Pertanyaan tentang dosa melawan Roh Kudus sering dilontarkan oleh umat. Orang bertanya tentang alasan mengapa dosa yang satu ini merupakan dosa yang tidak bisa diampuni. Banyak orang khawatir jangan-jangan mereka termasuk orang yang telah melakukan dosa melawan Roh Kudus
dan tidak dapat diampuni di dunia maupun di akhirat. Saudaraku terkasih, menarik dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengakui Yesus di hadapan Anak Manusia, akan diakui di hadapan para malaikat. Iman akan Yesus menjadi syarat penting untuk selamat. Mengakui Yesus berarti mengimaninya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan hidup dalam kasih-Nya. Menyangkal Yesus berarti menolak hidup di jalan keselamatan. Yesus menambahkan bahwa barang siapa melawan Anak Manusia, dosanya akan diampuni. Tapi bila melawan Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Kerahiman Allah tak terhingga, sehingga dosa manusia dapat diampuninya. Meski kita melawan kehendak-Nya, Allah tetap mengampuni jika kita sadar dan kembali kepada-Nya. Tetapi jika kita melawan Roh Kudus, berarti kita melawan karunia terbesar Allah yang mengajarkan kebenaran tentang Yesus. Tanpa pengetahuan tentang kebenaran, orang sulit bertobat sampai saat kematiannya, sehingga dia sulit untuk bersatu dengan Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh hidup manusia. Orang yang tidak menolak Roh Kudus akan dibela oleh Roh itu. Mereka akan dituntun pada jalan keselamatan. Iman kita akan Yesus membawa kita pada keselamatan. Kita perlu mengakui Yesus dalam hidup kita dan bertahan dalam iman meski dalam kesusahan. Kurangnya iman akan menuntun kita pada dosa-dosa. Jika kita terlilit dosa, kita akan menolak segala kebenaran yang ditawarkan Allah melalui Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus agar kita diarahkan selalu kepada pertobatan dan memperoleh keselamatan. Semoga demikian. Amin.